Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Konten sebelumnya saya mengupas tentang mengenal imam zaman. Nah, memang ada sebuah hadis Nabi yang menegaskan bahwa kenalilah imam di zamanmu, sebab jika tidak maka engkau akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, tentu banyak reaksi ya dengan konten tersebut. Bahkan ada yang bertanya, ya bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mengenal imam zaman Anda? Dan dengan tegas saya jawab, alhamdulillah sudah. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, apakah saya sudah menemukan dan mengenal imam zaman saya? Ya, saya dengan tegas mengatakan sudah. Ya, dan itu sangat jelas. Kemudian bagaimana ketersambungannya, ya, ketersambungan ilmunya, ya, dan yang paling penting adalah ketersambungan ruhaninya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu ini merupakan hal yang sangat fundamental ya, saya pikir, karena ketika baginda Nabi mengatakan bahwa mereka yang tidak mengenal imam zamannya maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah, ya tentu ini bukan hal yang main-main gitu. Nah, makanya saya pun ingin menegaskan bahwa sampai kapan Anda harus menunda untuk mencari dan menemukan imam zaman itu? Ya, apakah Anda saat ini masih disibukkan dengan pencarian atau menumpuk-numpuk harta? Target Anda sampai seberapa banyak sih harta yang akan Anda tumpuk? Sampai kapan sih Anda terus mengejar karir Anda? Target Anda itu sampai di puncak karir apa? Kemudian posisi dan jabatan apa sebenarnya yang jadi target Anda? Dan itu Anda butuh waktu berapa tahun untuk mengejarnya? Ya. Dan saya pikir kalau hanya sekedar makan kan ya itu sudah sangat lebih dari cukup gitu. Dan Anda bangun di pagi hari, yang terpikirkan adalah tentu bagaimana memenuhi target-target Anda dalam hal pencapaian material, ya, target finansial, target karir, target jabatan, target posisi, target status sosial, dan lain sebagainya. Itu yang memenuhi kepala dan pikiran Anda sampai kemudian Anda beranjak untuk tidur lagi gitu. Atau mungkin ada beberapa yang terbebani dengan cicilan yang harus dibayar ya, karena sudah membeli rumah dengan cara KPR, kemudian sudah membeli mobil, ya, kemudian ya fasilitas-fasilitas mewah yang lainnya, dan semua itu tiap bulan harus dibayar tagihannya. Itulah yang kemudian membuat Anda setiap harinya bagaimana bisa memenuhi cicilan-cicilan tersebut, ya, membayar cicilan-cicilan tersebut.
sehingga Anda merasa perlu untuk terus meningkatkan penghasilan Anda, ya minimal mempertahankannya, sehingga inilah yang mungkin membuat Anda beralasan tidak punya waktu yang lain ya, apalagi untuk menemukan dan mengenal yang namanya imam zaman. Ya memang secara apa ya namanya ya itu memang hal yang sangat masuk akal gitu, karena sekarang Anda terbebani ya dengan kebutuhan cicilan itu ya, atau mungkin kalau Anda tidak punya cicilan ya Anda terbebani untuk terus meningkatkan status sosial Anda, atau mungkin karena Anda punya banyak perusahaan sehingga Anda merasa bertanggung jawab untuk berlangsungan hidup orang banyak yang bekerja di perusahaan Anda ya, sehingga kemudian Anda merasa tidak punya waktu untuk hal-hal yang mungkin bagi Anda sepele gitu, menemukan dan mengenal imam zaman ya. Tapi ya itulah faktanya, yang pasti bahwa saat ini Anda tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang seperti itu, dan itu bukan merupakan prioritas bagi Anda ya. Yang prioritas bagi Anda hari ini adalah bagaimana pekerjaan Anda bisa lancar, sehingga kemudian finansial Anda terjaga, dan itu bisa menolong Anda ketika datang jatuh tempo dari semua cicilan-cicilan Anda ya. Karena ya kalau tidak ya tentu Anda sangat takut ketika BI checking Anda hitam ya, Anda masuk dalam daftar blacklist ya, atau kemudian Anda tentu takut ketika debt collector mendatangi Anda. Dan itu semua adalah ketakutan-ketakutan yang kemudian membuat Anda harus terus kuat untuk bekerja setiap hari, mulai dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Saya pikir itu adalah hal yang lumrah dan hal yang normal, dan memang ya fenomena itulah yang kebanyakan kita alami saat ini ya gitu. Nah dan kita tidak pernah bisa berani untuk menginterupsi pola itu. Kita tidak punya kekuatan ya, kita tidak punya keberanian untuk menginterupsi rutinitas itu, sehingga kemudian yang terjadi adalah kita terjebak dengan pola itu, dan kita tidak menyadari bahwa waktu terus berlalu ya. Dan karena kita di alam baharu, maka hal-hal yang bersifat fisik tentu akan mendekati kepada kemusnahannya ya. Dulu kita masih sehat-sehatnya ya, segar bugar di umur 20-an ya, ketika mulai pertama bekerja, sampai hari ini ternyata kita tidak menyadari ternyata kita sudah hampir mencapai setengah abad umur kita. Dan ya banyak diantara kita mungkin rambutnya sudah memutih ya, kemudian tenaganya sudah tidak sesegar dulu lagi gitu. Dan itu akan terus menerus, waktu tidak pernah berhenti ya, tidak terasa umur kita terus bertambah, dan tanpa kita sadari ternyata kita sudah mendekati untuk memiliki cucu ya. Dan sekali lagi kita belum menyadarinya juga bahwa apa yang dimaksud perintah baginda Nabi untuk menemukan dan mengenal imam zaman ya, atau mungkin dalam hal lain menemukan jalan pulang
ya. Kita menganggap itu adalah hal yang sepele, ya karena di satu sisi kita pun sudah mengamankan diri kita dengan mengikuti kebanyakan orang yang beragama, ya, dan seolah-olah dengan melakukan hal-hal normal dalam beragama itu ya kita sudah terjamin gitu ya. Ya mungkin bagi mereka yang punya kelebihan ya dengan entengnya mungkin dia dari penghasilannya dia bisa bersedekah sebanyak mungkin ya kemana-mana ya, menginfakkan hartanya kepada panti-panti asuhan ya, akhirnya kemudian dia merasa bahwa dia sudah terjamin gitu. Kemudian ya mungkin ya melakukan ibadah umroh dan lain sebagainya atau memurahkan orang. Jadi artinya secara akhirat dia merasa sudah aman gitu, tidak ada masalah. Nah tetapi sekali lagi bahwa yang disampaikan baginda Nabi itu adalah sesuatu yang mutlak gitu, tidak bisa kita abaikan. Apakah Anda sudah mengenal dan menemukan imam zaman Anda, imam Anda di zaman ini? Itu yang disebut sebagai ulil amri. Karena ketaatan Anda kepada Allah itu tidak bakalan bisa tersambung, terhubung ketika Anda tidak menemukan dan mengenal imam zaman Anda. Karena imam zaman itu adalah itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulil amri. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri pemimpin di antara kamu sekalian. Ya, itu adalah perintah dalam Al-Quran. Artinya jika ingin ketaatan kita tersambung atau terhubung kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita harus taat kepada imam zaman kita, ulil amri kita. Jangan dipahami bahwa ulil amri itu adalah ya pemimpin negara. Ya, kalau Anda yang berdomisili di Amerika, pemimpin Anda adalah Donald Trump. Ya, tidak mungkin kan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Donald Trump. Itu formulanya nggak masuk gitu. Ya, yang dimaksud dengan ulil amri di situ adalah ya tentu yang punya ketersambungan dengan Rasulullah gitu. Ya, itu yang harus kita temukan. Kalau enggak ya Anda mati jahiliyah. Ya, itu nyata gitu. Itu real, jangan dianggap sepele dan jangan dianggap main-main. Anda bisa menghabiskan waktu Anda untuk setiap hari untuk memperbaiki finansial Anda, mengejar karir Anda, mensejahterakan keluarga Anda, mensejahterakan orang banyak. Tetapi hal yang prioritas, menemukan dan mengenal imam zaman Anda, mengenal ulil amri minkum, Anda tidak punya waktu sama sekali. Ini kan fatal sebenarnya. Ya, Anda merasa sudah nyaman dengan apa, dengan ritual-ritual agama Anda selama ini. Tetapi ya itu tadi. Dan imam zaman itu ya mungkin Anda mengatakan bahwa ya saya sudah punya imam mazhab. Ya, ada 4 mazhab yang kita kenal. Ya sebenarnya ada 5. Ada yang disebut mazhab Ja'fari juga. Ya, nah Anda sudah memiliki, berada dalam salah satunya itu kelima mazhab itu, Anda kemudian sudah merasa aman.
aman, sehingga Anda menganggap bahwa Anda sudah selesai. Tapi ya kan bukan itu yang dimaksud. Kalaupun misalnya itu yang dimaksud, ya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Ja'far, ya mereka kan semua sudah berlindung. Yang ditekankan di situ adalah bahwa ya di zamanmu, berarti dia harus hidup. Karena kenapa dia harus hidup? Kan dia yang harus memberi perintah. Dia yang merupakan kiblat ketaatan kita. Disitulah sami'na wa ta'na itu berlaku. Terus ada yang mengatakan, ya imam saya cukuplah Al-Quran dan Sunnah. Wah, ini lebih fatal lagi. Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berhak, yang punya otoritas menafsirkan Al-Quran dan Sunnah? Dan apakah ada perintah secara detail ya tentang sholat misalnya di Al-Quran itu, kemudian katanya dijabarkan di Sunnah? Di Sunnah siapa yang bisa menafsirkan? Siapa yang punya otoritas gitu? Siapa yang punya kewenangan gitu? Ya, berarti kan sebenarnya Anda menganggap Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai literatur saja, sebuah literatur, sebuah petunjuk. Dia sebuah hukum gitu. Tapi yang menafsirkannya siapa ya? Tentu Anda akan mengacu kepada ya ahli-ahli tafsir kan. Dan mereka pun sudah berlindung juga, para ahli tafsir itu. Dan kemampuan tafsir mereka sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan situasi kekinian, kondisi kekinian yang dimana perangkat-perangkat pembacaan penafsiran itu justru jauh lebih canggih dibanding di zaman mereka. Tentu ya kita akan lebih mudah untuk menelusuri tafsiran-tafsiran yang lebih presisi gitu dibanding mereka. Nah sebenarnya kan ya itu terkait dengan kedalaman ruhani seseorang gitu. Nah itu makanya tadi saya pertanyakan siapa yang punya otoritas untuk menafsir. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan di Al-Waqiah bahwa yang bisa menyentuh ya membaca menafsirkannya adalah orang-orang yang tersucikan, ruh yang tersucikan. Nah makanya ya disitulah pentingnya kita mengenal imam zaman itu, yang ruhaninya tersambung, yang ruhaninya sudah tersucikan, yang melewati proses yang tidak instan gitu, yang bukan melewati proses akademik ya, bukan ya. Kalau proses akademik itu akaliah gitu, Anda mengambil S1, S2, S3 di Mesir misalnya ya, di Madinah, di Makkah ya, semua pun bisa melakukan itu. Dan itu adalah proses akaliah ya, itu adalah disiplin keilmuan. Artinya itu masih pada wilayah akaliah, bukan pada ruhani, bukan pada dimensi ruhani. Sementara ya yang dimaksud di Al-Quran itu adalah yang bisa menyentuh orang-orang ruh yang tersucikan, itu ruhani itu ya. Nah jadi kalau Anda mengatakan bahwa ya cukup dengan mengimani Al-Quran dan Sunnah ya, dan Anda mengatakan juga mengacu kepada Sunnah atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa ya berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah.
supaya kamu tidak tersesat. Padahal kan itu kan debatable, itu ada saka lain itu. Teks aslinya ya ada yang mengatakan bahwa berpeganglah kepada kitabullah dan itra halul baitku. Kemudian kitabullah di situ dikatakan lagi itu adalah tali yang bersambung, di mana ujungnya pada Allah Subhanahu wa taala dan ujung yang satunya di utusanku, ahlul baitku. Keduanya tidak pernah berpisah gitu. Jadi itu pun masih butuh penafsiran gitu. Nah, tafsirannya siapa yang harus kamu pakai? Berarti kan kalau seperti itu ya orang akan terpecah-pecah berdasarkan tafsiran masing-masing. Jadi kalau ada 100 orang yang punya tafsiran, maka akan ada 100 golongan gitu. Kalau ada 1000 orang punya tafsir, ya akan ada 1000 aliran gitu. Nah sementara di saat ini kan eranya sudah terbuka nih. Dengan menggunakan ChatGPT, itu kan kita bisa melakukan penelusuran terhadap tafsiran-tafsiran tersebut. Dan perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen ilmiah sekarang itu lebih banyak ya, lebih presisi ya, lebih beragam dan tentu lebih canggih gitu. Jadi tentu kalau mengacu kepada tafsiran-tafsiran itu ya berarti sebenarnya ya semua orang punya berhak dong untuk mendirikan aliran-aliran sendiri kalau misalnya dia punya keilmuan tentang hal itu gitu ya. Nah jadi ya kalau pada wilayah baharu ya seperti itulah yang terjadi gitu. Nah makanya harus ada sebuah metodologi yang baku gitu ya. Yang pertama tentu adalah bagaimana menelusuri atau mengenali imam zaman itu, menemukan itu, karena dari situlah ketersambungan itu kita dapatkan. Dari situlah kemudian ya pengenalan kita kepada Allah itu bisa terhubung dengan tentu mengacu ya dalilnya tadi, ayat tadi, atiullah wa atiur rasulullah minkum. Dan banyak dalil-dalilnya di Al-Quran yang mengatakan begitu, ikutilah aku ya, kalau engkau benar-benar mencintai Allah ya ikutilah aku. Jadi memang harus ada yang namanya ulil amri itu yang mewujud dalam bentuk manusia di antara kita ya, yang seorang pemimpin di antara kita. Ada yang menyebutnya sebagai imam zaman, kalau di Quran disebut sebagai ulama warasatul anbiya. Kalau di tradisi tasawuf disebut toreka disebut sebagai mursyid ya, guru rohani ya. Jadi ya temukanlah itu, carilah dulu itu, itulah yang kemudian akan membimbingmu untuk terhubung kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke guys, mungkin kali ini itu yang ingin saya tekankan gitu, bahwa jikalau Anda bisa menghabiskan waktu Anda sejak bangun dari tidur Anda sampai kemudian kembali untuk tidur lagi hanya untuk memikirkan bagaimana finansial Anda membaik, finansial Anda bertambah, atau memperhapangkan situasi finansial Anda, dan kemudian juga memikirkan bagaimana karir Anda bisa terus bertumbuh, atau memikirkan bagaimana status sosial Anda bisa berkembang ya, atau segala hal yang kemudian membuat Anda merasa nyaman
ya merasa bahagia dalam kehidupan ini, maka bisakah Anda pun melakukan hal yang sama untuk mencoba menemukan dan mengenal imam zaman itu? Karena ya sejatinya bahwa apa yang Anda fokusi tadi, yang Anda kejar itu adalah sejatinya sesuatu yang fata morgana, ya sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang akan hilang gitu. Tetapi terkait dengan kesejatian diri Anda, itu adalah sesuatu yang abadi. Dia adalah eternity. Semestinya ya Anda fokus untuk mengejar kepada sesuatu yang tidak akan hilang atau musnah. Mestinya Anda fokus kepada sesuatu yang membawa Anda kepada keabadian. Tetap di channel ini, Jalan Kodim, bersama saya Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.